Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Gus Rahmat Payuronjo dalam analisa Gus Rahmat. Senang sekali malam hari ini saya bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya. Masih suaranya serak karena memang beberapa hari ini kurang sehat ya. Nah, masih kita membahas pada malam hari ini berkaitan dengan pilkada. Ada satu hal yang menarik, yaitu ketika banyaknya ketua RT, ketua RW, kemudian juga kader, ya ada kader posyandu dan lain sebagainya, itu ikut di dalam tim sukses ya. Pertanyaan berikutnya, apakah semuanya itu diperbolehkan atau tidak? Tentu sahabat-sahabat semuanya untuk mengatakan bahwa semuanya itu boleh atau tidak harus dilihat dari aturan yang ada. Pertama tentu rujukannya adalah Permendagri nomor 18 tahun 2018, di mana di situ disebutkan bahwa ketua RT atau ketua RW itu adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk di setiap desa atau kelurahan. Tidak ada ketentuan secara eksplisit yang memberikan pelarangan kepada ketua RT, ketua RW maupun juga para kader, ada kader posyandu dan lain sebagainya untuk mendukung dan lain sebagainya. Nah, khusus di Cilegon ada Perwal nomor 73 tahun 2021 yang menempatkan ketua RT dan ketua RW itu lembaga kemitraan di bawah kelurahan. Artinya apa? Sifat hierarki koordinatif sifatnya adalah kemitraan. Nah, larangan yang ada di situ adalah larangan apabila ketua RT, ketua RW ya ataupun juga kader posyandu ya dilarang apabila ikut dalam partai politik. Mendukung di dalam pilkada itu tidak mesti kemudian di dalam partai politik ya. Bagaimana halnya ketika kemudian ada seorang RT yang memberikan dukungan, yang perlu dipersoalkan, yang perlu dipertanyakan adalah apabila ketua RT, ketua RW atau mungkin juga kader-kader yang lain masuk anggota ataupun pengurus di partai politik apapun itu. Ya. Bukan politik A, politik B, politik C, partai politik. Kalau tim sukses boleh. Ya hanya kemudian jangan menonjol-nonjolkan diri. Saya ketua RT, saya ketua RW, saya mengajak, saya mendukung, saya mengajak. Boleh atau tidak ya sah-sah saja ya, tetapi kita berbicara tentang etika. Nah, yang harus dilakukan dalam hal ini adalah Bawaslu. Saya ingin ingatkan kepada Bawaslu, jangan Bawaslu sikapnya adalah pasif, hanya menerima saja. Padahal berbicara tentang aturan harusnya Bawaslu tahu. Cetowelo-welo, tinggal sekarang kita tuntut Bawaslu untuk menelisik, untuk melihat apakah ada ketua RT, ketua RW yang menjadi anggota DPRD. Kita lihat, karena itu tidak boleh di dalam perwal. Yang kedua, apakah ada ketua RT, ketua RW, kemudian juga ya ketua RT, ketua RW, kemudian juga kader posyandu dan sebagainya yang masuk itu di dalam partai politik. Gampang atau tidak? Ya gampang. Ya kan? Tinggal ditanyakan ke KPU, koordinasi antara Bawaslu dengan KPU. Kenapa? Karena semuanya terdata di sana, apalagi kepengurusan. Jadi maksud saya jangan kemudian
Bawaslu itu hanya sifatnya pasif, dia hanya menerima saja. Kalau tidak ada laporan ya berarti tidak bekerja, bukan seperti itu. Karena apa? Ini diatur di dalam ketentuan, ya, yang mengerti, ya, dan di situ apakah seseorang itu menjadi anggota partai politik, ya Bawaslu dan KPU. Sehingga perdebatan kita, ya kita klaster, jangan sampai kemudian perdebatan kita menjadi perdebatan yang melebar kemana-mana. Ya, jadi ketua RT, ketua RW sepanjang bahwa dia tidak, ya, tercatat, dia tidak masuk di dalam partai politik, maka dia boleh menjadi tim sukses, mendukung dan sebagainya. Hanya satu hal, tetap harus dijaga ketentraman, kemudian juga dijaga juga suasana masyarakat yang ada di sekitarnya. Jangan sampai kemudian menimbulkan perpecahan, berdampak perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Ini yang tidak kalah penting, ya. Sahabat-sahabat semuanya, ini menjadi sesuatu yang sangat serius. Kenapa? Kecuali, ya, satu lagi, kecuali ketua RT, ketua RW atau kader posyandu itu adalah ASN, lain persoalan. Kalau dia ASN, ya, kalau dia ASN tidak boleh, harus ada netralitas, ya, ada aturan tersendiri, kan gitu. Sahabat-sahabat semuanya, semoga yang singkat ini memberikan pencerahan kepada kita, ya. Jangan kita saling menyalahkan, ya, jangan kemudian kita mengatakan sesuatu yang kita tidak ketahui. Tapi satu hal yang penting bagi kita ingin pilkada ini tidak diwarnai dengan tekanan, tidak diwarnai dengan money politik, ya. Tidak ada suap menyuap, karena itu adalah sumber malapetaka, itu adalah sumber korupsi. Tentu kita tidak ingin para pemimpin yang terpilih nanti adalah calon-calon koruptor. Kita tidak ingin seperti itu, ya. Kita ingin adu gagasan, kita ingin memperoleh pemimpin yang betul-betul diamanah, sehingga menciptakan pemerintahan bersama dengan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih.